Jatman kehilangan N. Kalau NU kehilangan N bahaya. Kalau Jatman, jujur saya bukan orang PWILS ya, tapi kalau dibandingkan dengan PWILS ya berbeda bos, beda jauh lah. Kemudian bintangnya coba lihat, sama kan? Dan apalagi apabila kita melihat latar belakangnya buat Pak Yai Khalwani, kemudian Pak Yai Al-Maskur Musa ya, Jatman sudah kehilangan N, Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur semua? Alhamdulillah saya kembali menyapa Anda di malam yang remang, suasana alam Madura, untuk bertukar pikiran dengan Anda berkenaan dengan Jatman yang kehilangan N-nya. Ya, Jatman kehilangan N. Kalau NU kehilangan N bahaya. Kalau Jatman kehilangan N tentu juga sama. Iya. Jadi dari awalnya yang saya tidak terlalu tertarik ya membahas ini, kemudian karena ada yang membanding-bandingkan dengan organisasi yang lain seperti PWILS dan yang lainnya, artinya bahwa organisasi yang isinya mayoritas orang NU itu bukan Banum NU. Lah iya, memang bukan Banum NU, tetapi persoalannya kita lihat latar belakang berdirinya. Berikut juga hal-hal lain yang menyangkut organisasi yang tersebut, termasuk diantaranya logo ya. Saya di sini jujur saya bukan orang PWILS ya, tapi kalau dibandingkan dengan PWILS ya berbeda bos, beda jauh lah. PWILS berdiri atas respon persoalan-persoalan terutama berkenaan dengan pengaburan sejarah, kemudian ada persekusi terhadap kiai-kiai kita, termasuk diantaranya adalah Kiai Haji Imaduddin Usman, dan Anda juga tahulah bagaimana persekusi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu itu. Berdirilah PWILS, jadi bukan orang NU yang menyamakan keorganisasiannya dengan NU, berbeda. Kalau Jatma, dari namanya aja sudah Jatman kehilangan N kan. Kita lihat logonya. Lihat logonya, di situ ada tambang, ada kalau di NU itu kan ada seperti itu ya. Jatman juga sama kan. Kemudian bintangnya coba lihat, sama kan. Dan apalagi apabila kita melihat latar belakangnya, walaupun tidak ansih karena persoalan yang membelit Abah Lutfi pada saat itu berkenaan dengan Ahu dan berbagai macamnya, tapi saya yakin orang yang berpikir objektif akan melihat kenapa Jatma itu berdiri. Padahal basicnya adalah thariqah. Kita tahulah bagaimana thariqah ya. Adalah kelompok yang mestinya menjaga hati, ya, menjaga keseimbangan tentang sufisme dan spiritualisme. Lah ini kalau wis gegeran ki piye? Ini tugas berat barangkali buat Pak Yai Khalwani, kemudian Pak Yai Maskur, ya Pak Yai Al-Maskur Musa ya. Jatman sudah kehilangan N, Pak Yai. Pripun niki? Ya, kita harus tertawa saja lah, harus tertawa saja. Dan di situ juga ada Pak Hilmi Faisal ya, mantan sekjen di masa Mbah Yai Said Akil. Saya nggak habis pikir, kenapa bisa seperti itu. Memang banyaknya organisasi bisa untuk bekerja sama, tapi kalau latar belakangnya sudah seperti itu, kira-kira bagaimana? Toh isinya apakah akan mengambil dari orang-orang di luar NU? Maka bisa diterima secara logika kalau Jatman yang kehilangan N-nya ini adalah bagian dari upaya untuk menggembosi Jatman yang sah sebagai Banum Nahdlatul Ulama. Bagaimana menurut Anda? Saya lebih berpikir dari tadi, oh ya Jatman kehilangan N. Jatman kehilangan N, Pak. Jangan sampai NU kehilangan N. Bahaya. Bagaimana menurut Anda? Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.